Terima kasih Pak. Jadi di sini kan intinya memang perubahan sikap gitu ya. Bagaimana mendidik mahasiswa. Karena memang saya katakan kita itu sebagai pendidik, jadi bisalah kita mendidik mahasiswa itu menjadi yang lebih beretika, lebih tahu tata krama gitu ya, lebih sopan. Memang sulit, saya katakan sulit itu dan tidak bisa instan. Jadi kita memang harus dari waktu ke waktu. Syarat pertama itu bahwa yang saya alami kita tuh harus persuasif pendekatannya ya. Jadi tidak tidak apa namanya, saya dosen kamu harus manut dengan saya, tidak, tapi kita berusaha menyelami ke dunia dia, kenapa kok dia bisa seperti itu. Jadi memang tugas beratnya dosen itu kadang-kadang seperti itu, apalagi dosen wali. Saya dosen wali pernah mahasiswa itu nilainya itu jelek sekali, IPK itu nggak pernah lebih dari 2,5. Terus saya dikasih, saya tanya kenapa ini, ternyata saya itu nggak seneng ya Pak kuliah di sini. Walah, gubrak saya gitu. Lah sudah sekian tahun, sudah 5 tahun kamu baru mengatakan ke saya tidak senang, itu kenapa? Saya itu senangnya diisi seni, dia bilang gitu. Saya senang seni dan orang tua saya memaksa saya untuk di pertanian, dia bilang. Jadi waktu angel ya. Kalau saya suruh saya semata-mata menyalahkan orang tuanya dia, ya nanti dia merasa dibela. Tapi kalau saya juga tidak membela saya membela orang tuanya, dia malah semakin terus bagaimana caranya, ya sudah, artinya kita pendekatan progresif, ngobrol banyak gitu-gitu, memang memberikan waktu khusus sehingga akhirnya dia juga bisa lulus dengan baik. Artinya kemudian malah dia sekarang pengen melanjutkan lagi, Pak saya pengen S2 lah. Kemudian ketawa lah, Bapak itu kan dulu gitu. Dulu kan saya memang nggak senang, sekarang saya sudah merasa senang. Jadi pertama itu harus persuasif Pak pendekatan, kita menyelami kehidupan dia, latar belakangnya dia seperti apa, itu yang harus kita ketahui. Karena kalau kita tidak tahu itu, kita tidak bisa memberikan solusi yang sesuai. Saya mengalami itu. Yang kedua itu saya mengalami mahasiswa dari NTT, kalau nggak salah NTT. Dia itu sama semua dosen itu nggak ada yang ditakuti. Sampai dosennya yang takut, moh aku nek ngajar sih kayak, atau moh aku nek kan kudu ketemu sama, nggak mau gitu. Karena dia sampai mengeluarkan pisau mengancam mau membunuh di dosen itu. Saya dalam hati udah, moga-moga saya tidak ketemu dengan si anak itu. Saya kan dengar ceritanya juga ngeri toh, kalau sudah mengeluarkan pisau itu mau apa lagi kan, jadi gitu. Ya nggak tahu ini kok pas kebetulan si troublemaker ini mahasiswa pas ujian itu saya jadi ketua ujian akhir. Jadi kan ada komitenya ujian akhir. Jadi saya sebagai ketua ujian akhir, dia menimbulkan masalah Pak. Terus kalian saya, Pak si A ini Pak mau membuat masalah, membuat onar apa terlambat. Artinya terlambat itu kalau cuma 10 menit 5 menit mungkin masih sudah saya rumah, tapi terlambatnya itu sudah hampir 1 jam, sudah hampir habis. Gimana Pak? Saya sudah ingat, si A ini yang dulu bawa pisau ya Pak, ini saya siap-siap mau diancam ini, karena dia kekeh mau ikut ujian, padahal dia sudah terlambat lama. Kalau karyawannya kan suruh ngadap ke ketua atau sudah ngadap saya, terus ya sudah orangnya sering itu, saya jangan ngomong baik-baik, saya tidak langsung kamu mulai enggak ini. Akhirnya dia sadar mau dia tidak ikut ujian, jadi otomatis dia tidak lulus dan dia harus mengulang tahun depan. Dia nggak marah, saya heran tuh, kok orangnya tuh ya kok nggak marah, padahal kan mahasiswa seperti itu kan dia maunya kan frontal, pokoknya saya harus ikut ujian. Saya nggak tahu saya dulu ngomong apa, akhirnya dia tuh lulus tidak, oke Pak saya tidak mau, saya tidak bisa ikut ujian, nggak apa-apa tahun depan saya ulang, ya sudah. Ternyata setelah saya pikir-pikir, oh berarti saya ngomongnya aja yang ke dia tidak frontal juga, karena dia memang orangnya orang yang keras. Tapi dia ternyata, saya tanya kamu sudah punya anak? Sudah, masih artinya pendekatan secara persuasif itu sangat penting bagi seorang dosen terhadap siswa yang bermasalah, sehingga akhirnya mahasiswa itu malah bisa menerima. Tapi dia di fakultas ini yang saya hormati cuma bapak aja loh dosennya, dia bilang gitu, aku ya enggak, semua harus kamu hormati, karena bagaimana juga dia yang memberikan kamu pengetahuan, dan dia pulang ke negaranya udah jadi kepala dinas kalau nggak salah. Jadi intinya itu hanya bagaimana kita mengetahui latar belakangnya dia, dan kita pendekatan secara persuasif. Jangan sekali-sekali kita memaksakan apa keinginan kita kepada dia, tapi kita
kita tadi saya katakan mendesak tanpa memaksa atau menerangkan tanpa menggurui dan sebagainya, itulah kearifan seperti itulah yang harus kita lakukan pada anak didik. Karena terus terang anak didik itu sebenarnya sama seperti anak-anak kita, itu perlu pendekatan yang lebih persuasif. Tidak hanya diberikan materi saja, tapi kita juga memerlukan waktu yang khusus. Di tempat saya, walaupun saya terkenal dosen galak, tapi untuk bekerja di laboratorium saya banyak mahasiswa yang lebih senang bekerja di laboratorium saya karena saya lebih pendekatannya juga secara persuasif aja. Jadi saya pikir itu walaupun kita dosen pendidik, kita sebagai dosen, tapi kita sebagai pendidik itulah kita bagaimana membuat dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak harus dilakukan baik di kampus maupun di luaran. Karena saya juga tidak senang kalau ada mahasiswa kuliah dengan jeans yang sobek-sobek di sini tuh ya, katanya model katanya, tapi selama umur hidup saya juga belum pernah pakai jeans yang sobek-sobek seperti itu. Tapi intinya itu Pak, monggo silahkan teknis langsungnya itu saya tidak tahu seperti apa, tapi pendekatan persuasif itu penting, mengetahui latar belakang si anak itu penting, dan kita berusaha berdiri pada pihaknya, pada posisi dia. Jadi jangan pada posisi orang di luar, karena yang di luar itu biasanya akan hanya mencela saja atau yang delok itu tadi kendel alok. Bagaimana kalau itu saya rasakan dan saya harus seperti apa? Ya, monggo. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada lagi, kita istirahat 10 menit. Nanti kita tetap ada di sini karena memang ruangannya sini. Nanti akan saya bagi sesuai dengan jumlah pesertanya di sini. Monggo, terima kasih. Ya, selamat siang, kita mulai lagi. Sudah siap? Oke, ini sekarang kita mulai ke metode pembelajaran SCL. Ya. Ini sebetulnya dua hal yang berbeda, tapi karena situasi ini saya gabungkan menjadi satu. Kita belajar ice breaking dan competitive learning. Ya, perintahnya, aturannya atau perintahnya, ini peserta dibagi menjadi 4 kelompok. Ya. Setiap kelompok kurang lebih terdiri dari 21 peserta yang masing-masing, karena tadi saya tanya ada 7 fakultas, jadi setiap fakultas itu mengirimkan 3. Jadi kelompok A, B, C, D. Ya. Paham? Ya. Jangan nanti semua fakultas A satu kelompok sendiri, itu tidak apik itu ya. Ya. Sehingga satu kelompok itu terdiri dari 7 fakultas. Masing-masing fakultas mengirimkan 3 anggotanya. Kemudian nanti kalau sudah terbentuk kelompoknya, silahkan dipilih 2 orang yang nanti akan membantu saya sebagai pelaksanaan di pembelajaran ini. Monggo, silakan. Pak, kan ini jumlah pesertanya tersebar, 80 lebih itu tersebar, kemudian tidak semuanya masing-masing berjumlah sama dalam setiap fakultas. Ya. Jadi kenapa tidak aja lebih baik yang duduk berdekatan supaya nggak repot gitu? Enggak, karena nanti tempatnya tidak di situ. Tempatnya nanti di sini. Ya maksud saya. Ya, tempatnya sana dengan di sana kalau jadi satu. Saja gitu. Ya, sekarang gini aja. Masing-masing fakultas mengirimkan 3 dulu. Menjadi 4 kelompok. Misalnya fakultas apa, Bu? Bapak Ibu nantinya sudah tahu akan ada di fakultas mana? Sudah, berarti kan tahu asal fakultasnya ya. Oke, jadi coba saya absen ya.
Yang dari Fakultas Teknik Elektro, ada? Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5.